Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan by NGI. Pada kesempatan kali ini akan jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan vegetasi. Nah, pada perubahan vegetasi ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor alami dan juga manusia. Faktor-faktor ini mengaruhi luas komposisi dan juga kesehatan vegetasi di berbagai ekosistem. Faktor alami dapat disebabkan oleh perubahan iklim, bencana alam, serangan hama, dan juga penyakit. Sedangkan faktor manusia dapat disebabkan oleh deforestasi, perubahan penggunaan lahan, polusi, dan pencemaran. Nah, kita akan membahas faktor alami terlebih dahulu. Pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan suhu. Kenaikan suhu global menyebabkan pergeseran zona vegetasi, terutama di daerah kutub dan pegunungan. Vegetasi yang dulu ada di dataran rendah mungkin tergantikan oleh jenis yang lebih tahan panas. Sementara hutan boreal di lintang tinggi atau vegetasi tundra itu bisa menghilang karena adanya peningkatan suhu. Perubahan iklim ini juga menyebabkan perubahan pola curah hujan. Daerah yang sebelumnya memiliki curah hujan yang cukup untuk mendukung hutan tropis atau savana mungkin mengalami kekeringan yang panjang sehingga mengurangi keanekaragaman vegetasi. Sebaliknya, peningkatan curah hujan di beberapa wilayah juga meningkatkan pertumbuhan vegetasi. Kemudian selanjutnya ada fenomena iklim ekstrim, di mana seperti badai, banjir, dan kekeringan berkepanjangan diakibatkan oleh perubahan iklim dapat merusak vegetasi dalam skala besar. Banjir dapat mengenangi area vegetasi, sementara kekeringan dapat menyebabkan kematian massal tumbuhan. Kita juga bisa tahu ya kalau misalkan kekeringan itu juga bisa menyebabkan kebakaran hutan yang nantinya akan mengurangi area dari vegetasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada bencana alam. Tadi baru kita bahas mengenai kebakaran hutan. Jadi kebakaran alami akibat petir atau kondisi panas dan kering secara berkala dapat menghancurkan area vegetasi yang luas, terutama di hutan boreal dan savana. Setelah kebakaran, vegetasi mungkin berubah karena beberapa jenis tanaman lebih mampu beradaptasi dengan kondisi pasca kebakaran. Jadi kebakaran hutan ini apabila disebabkan oleh panas dan kering ya, itu kan karena perubahan iklim juga. Nah, itu menyebabkan kebakaran hutan di mana setelah nanti kebakaran hutan itu akan berbeda lagi jenis tanaman yang muncul karena jenis tanahnya pun sudah berubah gitu. Jadi yang tadinya mungkin lebih subur jadi tidak terlalu subur setelah kebakaran hutan. Jadi jenis tanaman yang muncul pun juga berbeda. Selanjutnya letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi ini menghasilkan abu vulkanik, lahar, dan gas beracun yang dapat menghancurkan vegetasi di sekitar area letusan. Di mana sementara itu, tanah yang tercampur abu vulkanik seringkali menjadi lebih subur dalam jangka panjang, yang secara otomatis ini mendorong regenerasi vegetasi. Kemudian selanjutnya ada gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi ini dapat menyebabkan perubahan topografi yang mempengaruhi distribusi air dan juga tanah, sehingga mengubah area vegetasi. Kemudian selanjutnya ada tsunami yang mampu menyapu daratan dan dapat menghancurkan vegetasi pesisir seperti mangrove dan juga padang lamun. Kemudian selanjutnya ada faktor alami yaitu serangan hama dan penyakit. Hama ini adalah serangga seperti ulat bulu atau kumbang penggerek yang dapat menyerang vegetasi hutan dan pertanian, sehingga menyebabkan kematian pohon dan juga tanaman. Selain itu ada juga karena penyakit. Nah, penyakit ini jamur atau bakteri patogen yang juga menyebabkan penyakit tanaman yang dapat memusnahkan vegetasi tertentu, terutama di daerah monokultur. Monokultur ini adalah tanamannya itu jenisnya satu semua gitu. Jadi ketika terserang suatu penyakit, ya udah semua tanaman itu juga kena karena satu jenis semuanya. Nah, ini contohnya ada di mangrove ya. Dia terserang oleh ulat. Hama fase ulat dewasa menyerang mangrove Avicennia atau mangrove api-api. Nah, ini biasanya musiman ya. Jadi dia menyerang api-api, tapi dia nggak menyerang untuk rhizosporanya. Kalau misalkan mangrove-nya heterogen atau terdiri dari berbagai macam jenis, kita bisa melihat langsung, bisa membedakan mana jenis yang sedang terserang ulat, mana yang tidak gitu. Dan kita bisa langsung membedakan dan mengetahui itu jenis mangrove apa. Baik, selanjutnya ada faktor manusia. Kita bisa bahas melalui deforestasi. Deforestasi ini salah satunya adalah penebangan kayu. Kegiatan penebangan hutan untuk kebutuhan kayu, baik secara legal maupun ilegal, merupakan penyebab utama hilangnya area vegetasi hutan. Hutan tropis, terutama di wilayah Amazon dan Asia Tenggara, ini sangat terpengaruh oleh deforestasi. Kita bisa lihat ya seperti juga di daerah-daerah Kalimantan yang juga banyak hutannya, itu juga banyak terjadi deforestasi. Dan selanjutnya disebabkan juga oleh pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Nah, ini aktivitas pembukaan lahan yang untuk menanam komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan coklat menyebabkan konversi hutan alami menjadi lahan pertanian. Nah, ini berdampak signifikan bagi hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi ketika hutan hilang, bukan sekedar tumbuhannya saja yang hilang, tapi juga flora dan fauna, hewan-hewan
di sana yang bergantung pada hutan tersebut. Dan selanjutnya ada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, permukiman, dan fasilitas industri ini seringkali membutuhkan pembukaan lahan dalam skala besar yang nantinya berujung pada hilangnya vegetasi. Ini faktor manusia, selain itu juga ada perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan ini disebabkan oleh salah satunya adalah urbanisasi. Pertumbuhan populasi dan ekspansi wilayah perkotaan ini memerlukan lahan, sehingga vegetasi alami digantikan oleh bangunan, jalan, dan fasilitas lainnya. Karena adanya urbanisasi ini di kota-kota besar seperti Jakarta, Bangkok, dan Nairobi ini telah mengakibatkan hilangnya area vegetasi yang signifikan. Karena akibat pertambahan penduduk gitu kan, pertambahan penduduk di kota tersebut membutuhkan lahan untuk tempat tinggal, akhirnya lahan vegetasi yang kosong itu digunakan. Kemudian ada penggembalaan yang berlebihan. Nah, ini di beberapa wilayah seperti penggembalaan ternak yang berlebihan ini dapat merusak vegetasi, terutama di padang rumput dan savana. Overgrazing sebutannya ini menyebabkan tanah menjadi gundul dan rentan terhadap erosi, yang ternyata mengurangi potensi regenerasi dari vegetasi. Dan selanjutnya ada polusi dan pencemaran. Ini salah satunya ada polusi udara ya. Polusi udara ini gas-gas beracun seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida ini dapat menyebabkan hujan asam yang bisa merusak vegetasi terutama di daerah pegunungan dan juga hutan. Dan ini hujan asam ini mengubah pH tanah dan mengurangi kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi penting. Jadi selain merusak dari tumbuhannya, hujan asam ini juga merusak dari tanah tersebut gitu. Sehingga nantinya vegetasi akan sulit beregenerasi di tempat tersebut. Ini contohnya ya seperti akibat dari hujan asam. Nah, selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini limbah industri atau penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan dapat mencemari tanah, sehingga membuat tanah menjadi tidak subur dan beracun bagi vegetasi. Kemudian pencemaran air. Ini vegetasi yang tumbuh di daerah pesisir dan lahan basah ini terancam oleh pencemaran air seperti limpasan minyak atau limbah kimia yang dapat merusak habitat mangrove dan padang lamun. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan vegetasi. Terima kasih.